Saya berasal dari Madiun sebagai mahasiswa Prodi Perkeretaapian di Politeknik Negeri Madiun. Tujuan pembahasan kali ini, yang pertama untuk memperkenalkan konsep dan pentingnya data science, yang kedua memperkenalkan alat, teknologi, dan penerapan nyata dari data science itu sendiri, dan yang ketiga menyediakan panduan karir dalam data science. Agenda yang akan kita bahas nanti ada yang pertama introduction data science, yang kedua data science methodology, yang ketiga komponen utama data science, yang keempat ekosistem pengembangan dan machine learning, yang kelima kasus penggunaan data science, dan yang terakhir karir dalam data science. Yang pertama ada introduction data science. Definisi dari data science itu sendiri yaitu ilmu data alias data science merupakan fokus studi yang berhubungan dengan besarnya volume data menggunakan teknik modern demi menemukan pola-pola tak terlihat, mendapat informasi bermakna, serta membuat keputusan bisnis dengan informasi tersebut. Yang pembahasan selanjutnya ada data science methodology. Bagaimana untuk memulai menggunakan teknik data science untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam data. Harus menjalankan metodologi data science, yaitu langkah-langkah yang dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan. Ada beberapa contoh kasus seperti misalnya kita ambil kasus seperti Spotify Wrap. Untuk meringkas dan membungkus 1 tahun terakhir kita menggunakan Spotify. Apa saja lagu yang sering kita dengar, artis mana favorit kita, genre lagu kita, dengan melihat seberapa sering lagu tersebut diputar di playlist kita, dan lain sebagainya. Dan nanti pastinya bisa menganalisa seperti itu di belakang layar yang dijalankan oleh tim-tim dengan proses data science itu sendiri. Yang pertama dimulai dari business understanding. Memahami bisnisnya, seperti case-nya kan analisa penggunaan Spotify. Jadi kita pahami dulu, oh bisnisnya itu terkait dengan musik. Kemudian pada analitik approach atau pendekatan analitiknya apa saja, ada yang pendekatannya secara prediktif, deskriptif, ataupun preskriptif, dan sebagainya. Setelah kita bisa menghandle pendekatannya seperti apa, kita akan butuh data atau data requirements. Contohnya, kita ambil dari bank data Spotify dalam kasus ini. Kita pahami data yang kita peroleh dahulu. Nah, dari data yang kita peroleh itu nanti belum tentu rapi, bersih, dan tidak ada missing value, dan sebagainya. Dan kita akan memperbaiki data-data tersebut. Kalau masih belum benar, kita bisa ambil data lainnya, kita pahami lagi sampai menghasilkan data yang baik dan benar. Baru nanti kita masuk ke proses modelingnya. Biasanya banyak menggunakan teknik machine learning. Nanti apa itu machine learning? Nanti kita bisa bahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Setelah itu kita akan memasuki proses evaluasi model yang sudah kita buat. Dan kita bisa deploy atau pasang di dalam lingkungan kita sehingga nantinya proses dalam data science akan berjalan secara otomatis di dalam lingkungan kita. Feedback itu nanti akan memastikan bahwa setiap tahap dari pengumpulan data hingga deployment dan monitoring berkontribusi pada penyempurnaan dan keberhasilan keseluruhan dalam proyek. Selanjutnya ada komponen utama data science. Flow dari komponen utama data science yaitu yang pertama ada data collecting atau pengumpulan data, yang kedua data cleaning atau merapikan data, yang ketiga data visualization atau visualisasi data, dan yang terakhir ada data analisis. Yang pertama data collecting. Metode pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk analisis dalam suatu proyek atau penelitian. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan data yang diperoleh akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Berikut merupakan beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam data science. Yang pertama itu ada formulir dan kuesioner. Berisi pertanyaan yang harus diisi responden seperti G-form. Yang kedua ada interview berupa tanya jawab langsung dengan responden. Yang ketiga ada observation
atau peneliti secara langsung mengamati objek studi untuk mengumpulkan informasi atau data. Yang keempat ada documents and records yang memanfaatkan data yang telah dikumpulkan dan disimpan sebelumnya. Yang kelima ada focus group, teknik kualitatif untuk mendiskusikan topik tertentu yang dipandu oleh seorang moderator. Yang keenam ada oral histories, pencatatan cerita atau kesaksian dari individu melalui wawancara. Jadi hampir sama dengan interview tadi. Yang ketujuh ada combination research atau penelitian kombinasi, yaitu metode yang menggabungkan elemen-elemen dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedelapan ada online tracking, aktivitas online mereka saat berinteraksi dengan situs web, aplikasi, atau platform digital lainnya dengan menggunakan berbagai teknologi seperti cookies, tracking pixels, dan analisis web. Data tentang perilaku online pengguna dapat dikumpulkan secara terus-menerus dan dalam skala besar. Yang kesembilan ada online marketing analytics. Metode pengumpulan data dengan online marketing mengacu pada teknik dan strategi yang digunakan dalam pemasaran digital untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan pasar. Dan yang terakhir ada social media monitoring. Pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan lainnya. Kalau mau lebih mudah untuk coba-coba, biasanya saya memakai sumber dataset dari Kaggle. Ini saya sudah punya akunnya, dan atau data.go.id yang di bawahnya ini. Di sana teman-teman akan menemukan ribuan dataset yang siap diolah dari berbagai bidang, misal kesehatan, kependudukan, bisnis retail, dan lain sebagainya. Yang kita masuk ke data cleaning, proses pembersihan. Proses penting dalam data science yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dengan mengidentifikasi dan memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan. Contoh proses pembersihan data ini, yang pertama ada penghapusan duplikasi, seperti menghapus data yang terindikasi ada duplikat. Yang kedua ada penanganan missing value, mengidentifikasi data yang hilang atau kosong, dan nanti akan diproses lebih lanjut lagi seperti yang ada pada gambar di atas. Ada normalisasi dan standarisasi data dan penanganan outlier. Pentingnya data cleaning untuk kualitas data, efisiensi analisis, keputusan yang lebih baik, dan kepatuhan terhadap standar itu sendiri. Selanjutnya ada data visualization. Proses menyajikan data dalam bentuk grafis atau visual untuk memudahkan pemahaman informasi, analisis, dan pengambilan keputusan. Visualisasi data memungkinkan kita untuk mengenali pola, tren, dan anomali dalam data dengan lebih cepat dan intuitif dibandingkan dengan melihat data mentah dalam bentuk tabel atau teks. Dalam proses visualisasi data ini bisa menggunakan visualisasi sesuai tipikal atau karakteristik yang dibutuhkan, misalnya perbandingan atau komparasi. Jika ingin membandingkan suatu nilai dengan nilai lainnya, ingin melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Untuk data yang terkait dengan waktu, visualisasi yang digunakan biasanya berupa line chart. Sedangkan jika yang dibandingkan adalah kategorikal, maka lebih cocok menggunakan bar chart. Yang kedua ada distribusi. Bila ingin melihat distribusi atau persebaran data di suatu variabel, visualisasi yang biasa digunakan adalah histogram. Bisa melihat apakah datanya banyak terkumpul di nilai-nilai kecil, berada di kanan atau simetris, ataupun berdistribusi normal. Untuk melihat distribusi di dua variabel, scatter plot juga bisa digunakan. Yang ketiga ada komposisi, digunakan untuk melihat komposisi dari suatu variabel. Jika di breakdown terhadap suatu dimensi data, visualisasi yang biasa digunakan adalah stack bar chart.
untuk data kategorikal atau stack line chart untuk data terkait waktu. Dan yang terakhir ada keterhubungan atau relasi. Ketika ingin melihat keterhubungan antara suatu variabel dengan variabel lain, misalnya kita ingin cek jika variabel A semakin tinggi, apakah variabel B juga akan semakin tinggi juga, justru lebih rendah atau tidak ada keterhubungannya. Visualisasi yang biasa digunakan untuk tujuan ini adalah scatter plot dan masih banyak lagi ketersinggungan visualisasi data lainnya. Dan yang keempat ada data analisis. Memeriksa, mentransformasi, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Pemodelan data merupakan bagian dari data analisis di mana teknik statistik dan algoritma machine learning digunakan untuk membangun model yang dapat memprediksi atau menjelaskan data. Ada teknik pemodelan berupa regresi, klasifikasi, clustering, decision tree, neural networks, dan lain sebagainya yang nantinya akan dibahas pada subbab machine learning. Ada juga evaluasi model, menggunakan metrik evaluasi untuk menilai kinerja model seperti akurasi, precision, recall, F1 score, MSE, mean squared error. Contoh misal, membangun model prediksi menggunakan regresi linear, membuat model klasifikasi dengan decision tree, melakukan clustering dengan k-means. Jadi, data analisis adalah komponen inti dalam data science yang memainkan peran krusial dalam mengubah data menjadi wawasan berharga melalui proses eksplorasi, pemodelan, dan interpretasi data. Kita masuk ke ekosistem pengembangan dan machine learning-nya. Nah, kita bahas pertama ada bahasa pemrograman. Bisa menggunakan Python, bahasa R, atau SQL atau Structured Query Language. Di Python itu terdapat fitur-fitur berupa interaktif dan interpreted, standar library yang luas, dan ekstensibilitas dan integrasi yang tinggi. Python dapat diintegrasikan dengan bahasa lain seperti bahasa C atau C++ dan Java. Dan dapat diperluas juga. Untuk bahasa R, fitur-fiturnya bisa komputasi statistik, ekstensibilitasnya menggunakan fungsionalitas R dengan ribuan paket yang tersedia di CRAN atau Comprehensive R Archive Network. Ada open source juga yang memungkinkan pengguna untuk mengubah dan mendistribusikan ulang kode. Untuk fitur-fitur dalam SQL, ada querying data, filtering dan sorting, dan joins, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pembahasan library dan framework. Istilah library biasanya fokus pada satu set fungsi atau fitur spesifik, seperti manipulasi string, pengolahan data, atau interaksi dengan basis data. Istilah dari framework itu sendiri merupakan kerangka kerja yang menyediakan serangkaian alat, fungsi, dan aturan untuk memudahkan pengembangan, pelatihan, evaluasi, dan penerapan model machine learning yang tertampil pada layar. Ini merupakan perbedaan library dan framework dari berbagai aspek. Ada aspek fokus, pengendalian, kompleksitas, pola penggunaan, dan contohnya sendiri. Untuk library ada NumPy, jQuery, Pandas. Kalau framework ada Django, Angular, dan Laravel. Untuk Python, pada analisis data dan data science, ada Pandas yang library yang digunakan untuk memanipulasi data. NumPy library yang menyediakan array multidimensi dan fungsi matematika. Untuk Matplotlib merupakan library yang menghasilkan visualisasi sama seperti Seaborn. Pada machine learning-nya ada scikit-learn atau library Python, ada TensorFlow merupakan library open source, dan kalau PyTorch ini framework deep learning open source-nya. Untuk bahasa R ada dplyr, library untuk manipulasi data, ada tidyr, library untuk merapikan data, ada reader,
untuk membaca berbagai format data seperti CSV, TSV, dan yang lainnya. Ada Matrix, library untuk operasi matrix, dan ggplot merupakan library untuk visualisasi data. Ada cara juga untuk pre-processing, training, evaluation, dan tuning model. Random forest sebagai implementasi algoritma random forest, dan XGBoost merupakan library untuk meningkatkan performa model prediktif. Untuk library dan framework SQL, ada SQL Alchemy, ada PsychoPG2, ada SQLite 3, yang kegunaannya berbeda-beda. Kita masuk ke machine learning. Definisi machine learning sendiri yaitu sejenis algoritma yang keberadaannya dilatih untuk melakukan identifikasi pola dan membuat prediksi based on data. Semakin bagus algoritma machine learning yang dipakai menandakan semakin baiknya keputusan yang keluar. Hal ini pula diibaratkan seperti manusia, bahwa semakin banyak pengetahuan yang kita pelajari, maka kita akan semakin pintar. Jadi, memilih algoritma machine learning juga tidak asal ya teman-teman. Ini hanya flow buat teman-teman untuk memudah pahami pemakaian dari machine learning. Jadi machine learning dibagi menjadi 3, ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Bisa dilihat di diagram ini ya. Untuk pembahasan selanjutnya ada unsupervised learning. Salah satu pemodelan berbasis machine learning di mana tidak ada panduan dalam mengelompokkan data. Algoritma ini menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa adanya perlakuan tangan manusia. Flow dari unsupervised learning yang pertama, dengan input dataset mentah, setelah itu memasuki proses interpretasi di mana tidak ada output yang diketahui sebelumnya, dan tidak ada dataset pelatihan yang diberi label. Kemudian data diproses dengan algoritma clustering seperti k-means clustering, mean-shift clustering, db-scan clustering, dan lain sebagainya. Setelah itu masuk ke processing, yaitu perlakuan model dan evaluasi model yang sudah kita buat, dan akan menghasilkan output seperti apa yang diprogramkan teman-teman. Dalam case ini berupa clustering atau berupa kelas-kelas. Berbeda dengan unsupervised learning yang mengolah dataset tanpa label, supervised learning menggunakan label atau kelas sebagai panduan dalam melakukan pengelompokan data. Supervised learning banyak digunakan dalam memprediksi pola, di mana pola tersebut sudah ada contoh data yang lengkap. Jadi pola yang terbentuk adalah hasil pembelajaran data lengkap tersebut. Tentunya jika kita memasukkan data baru, setelah kita melakukan ETL atau Extract Transform Load, maka kita mendapat info feature dari sampel baru tersebut. Kemudian dari fitur tersebut di-compare dengan pattern classification dari model yang didapat dari label data. Setiap label akan di-compare sampai selesai dan yang memiliki persentase lebih banyak akan diambil sebagai prediksi akhir. Flow dari supervised learning yaitu dimulai dari dataset, setelah itu diproses dengan algoritma seperti naive Bayes, decision tree, linear regression, dan lain sebagainya. Pada proses ini kita harus melakukan splitting dataset, yaitu train set dan test set. Setelah itu masuk ke processing program modeling dan evaluasi model yang sudah dibuat. Dan output berupa klasifikasi atau regression, misalnya pada klasifikasi label ini menunjukkan kategori atau kelas di mana model menganggap sampel tersebut masuk. Jika kita memiliki model klasifikasi untuk memprediksi apakah sebuah email adalah spam atau bukan, outputnya mungkin berupa label spam atau non-spam untuk setiap email yang diberikan. Yang ketiga ada reinforcement learning. Tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis
untuk menentukan perilaku yang ideal, sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Algoritma ini merupakan bagian dari metode deep learning yang akan memaksimalkan sebagian reward kumulatif. Contoh dari reinforcement learning adalah ketika kita bermain game. Pada metode machine learning jenis ini, agen akan belajar mendapat reward sebesar-besarnya atau long-term reward. Reward diperoleh berdasarkan aksi yang dilakukan pada suatu kondisi. Setiap aksi yang dilakukan nantinya akan menciptakan perubahan state yang akan mempengaruhi reward selanjutnya. Tujuan akhir dari reinforcement learning dalam permainan game adalah untuk menang. Lantas, kapan saja kita bisa menggunakan reinforcement learning? Reinforcement learning digunakan ketika terjadi interaksi antara kita dan mesin, long-term reward, hingga decision making. Pada reinforcement learning, sulit untuk mendapatkan data yang benar untuk setiap kondisi. Namun, reinforcement learning memiliki referensi benar atau salah berdasarkan reward yang telah diperoleh. Selain itu, perlu diketahui bahwa tidak semua game memiliki environment yang memadai. Yang kelima, kita masuk ke kasus penggunaan data science. Pada bidang kesehatan, ada contoh kasus prediksi penyakit. Menggunakan model machine learning untuk memprediksi penyakit berdasarkan data medis pasien, seperti riwayat kesehatan, genetik, dan gaya hidup. Contohnya adalah prediksi risiko diabetes. Jadi nanti bisa menggunakan metode klasifikasi yang merupakan metode dalam supervised learning. Model nantinya akan dilatih menggunakan data pasien yang telah dilabeli dengan kondisi penyakit tertentu. Misalnya, pasien menderita penyakit diabetes atau tidak. Output dari model klasifikasi dalam konteks prediksi penyakit biasanya berupa probabilitas atau label kelas. Kalau pada probabilitas, misalnya model dapat memprediksi bahwa pasien memiliki probabilitas 70% menderita penyakit diabetes. Kalau label kelas bisa menghasilkan label kelas secara langsung, misalnya diabetes atau non-diabetes. Jadi prediksinya binari. Yang kedua, pada bidang bisnis, contoh kasusnya ada segmentasi pelanggan. Menggunakan clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka, preferensi, dan demografi untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Kalau kali ini bisa menggunakan metode dalam unsupervised learning yaitu clustering. Output dari model clustering adalah pengelompokan pelanggan ke dalam beberapa cluster. Dari cluster, setiap pelanggan akan ditugaskan ke dalam satu cluster tertentu berdasarkan kemiripan dengan pelanggan lain dalam cluster yang sama. Misalnya dalam metode K-means, setiap pelanggan akan memiliki label cluster yang menunjukkan keanggotaan cluster mereka. Misalnya cluster 1, cluster 2, dan lainnya. Ada centroid cluster dalam K-means, titik pusat atau centroid dari setiap cluster yang memiliki rata-rata posisi semua titik dalam cluster tersebut. Ini memberikan gambaran karakteristik umum dari setiap cluster. Tiga bidang transportasi. Contoh kasusnya ada rute optimal dan navigasi. Menggunakan analisis data untuk menemukan rute paling efisien bagi kendaraan, pengiriman, atau layanan transportasi umum. Mengurangi waktu perjalanan dan biaya bahan bakar. Dalam kasus mencari rute optimal dan navigasi, digunakan metode machine learning yang berbeda, yaitu pemodelan prediktif. Clustering dan klasifikasi tidak selalu cocok untuk masalah ini, karena kita tidak hanya ingin mengelompokkan data atau memprediksi kategori tertentu, tapi juga ingin memperkirakan atau memprediksi variabel kontinu, seperti waktu tempuh atau biaya perjalanannya. Output dari pemodelan prediktif adalah prediksi nilai atau kejadian di masa depan, dalam hal ini waktu tempuh atau biaya perjalanan untuk rute-rute yang dipilih. Pembahasan selanjutnya ada karir dalam data science. Dengan perkembangan teknologi
dan kini di berbagai aspek bisnis ataupun bidang lainnya hampir dipenuhi dengan data, maka karir data science akan sangat berguna di masa sekarang. Dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan seperti menguasai data processing, data visualization, programming, ataupun machine learning, dan sebagainya yang akan menunjang keahlian dalam karir data science. Jobdesk Market di 2024 menjelaskan bahwa 28% peningkatan proyeksi permintaan untuk data scientist hingga tahun 2020 dan juga permintaan untuk data scientist dapat melampaui pasokan dengan selisih sekitar 250.000 pekerjaan pada tahun 2024. Ini menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah posisi yang tersedia untuk data scientist dan jumlah profesional yang tersedia dengan keterampilan yang sesuai untuk mengisi posisi tersebut. Sehingga ketidakseimbangan tersebut memberikan kesempatan bagi individu untuk memasuki bidang tersebut dan memperoleh keunggulan kompetitif, serta kesempatan untuk mengambil peran yang signifikan dalam perusahaan atau industri yang membutuhkan keterampilan tersebut. Sekitar 3 dari 5 pekerjaan data scientist atau sekitar 60% berada dalam 3 bidang utama, yaitu ada finance dan asuransi, atau ada IT dan professional service. Mungkin pembahasannya sudah selesai, dan apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh ditanyakan. Mungkin estimasinya 5 menit ya.
Jika dari teman-teman tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup. Sebelum saya tutup, eh, kesimpulan dengan adanya webinar ini diharapkan dari kalian yang masih awam bisa lebih mengenal lagi tentang data science dan bisa mendalami untuk menunjang karir di masa depan yang lebih cerah lagi. Yang pertama, menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang data scientist, termasuk pemrosesan data, pemodelan, analisis, dan komunikasi hasil kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, mendiskusikan tren dan perkembangan terkini dalam data science, seperti pembelajaran mesin, analisis big data, dan kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, menyoroti peluang karir dalam data science dan peran yang beragam yang tersedia, termasuk data scientist, data analis, machine learning engineer, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman meskipun sedikit. Mohon maaf jika dari saya ada salah kata selama webinar ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.